Pada waktu Yesus hendak berdoa membangkitkan anak daripada kepala perwira yang mati, dia bawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa bersama-sama. 2-3 orang sepakat meminta, maka Tuhan mendengar. No wonder kalau anak itu yang mati bangkit. Sekelas Yesus saja, yang gak perlu orang lain. Dia sedang memberi teladan. Waktu lemah, waktu kuat, waktu kamu sedang menghadapi badai, kelilingi dirimu sama orang-orang beriman. Agar kita kuat dan bertumbuh dalam iman. Yang keempat, iman diaktifkan lewat teman-teman beriman. Roma pasal 1 ayat 11-12. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, sebab kata Paulus, aku sangat ingin bertemu denganmu supaya aku dapat memberimu karunia rohani untuk menguatkan kamu, yaitu supaya kita sama-sama diteguhkan oleh iman masing-masing, baik imanmu maupun imanku. Jadi saudara, di sini Paulus sedang merindukan perjumpaan dengan jemaat. Karena waktu itu Paulus sedang ada dalam penjara, di mana dia dipenjara selama 2 tahun kesepian. Dia merindukan perjumpaan dengan jemaatnya. Itu sebab dia berkata, aku rindu sekali berjumpa dengan kamu. Sewaktu aku berjumpa dengan kamu, maka aku bisa memberikan karunia-karunia kepada kamu. Dan bahkan kamu bisa menguatkan aku dan membuat aku punya iman dan kamu punya iman, sama-sama bertumbuh. Wow, iman bertumbuh karena ada lingkungan yang sehat, lingkungan yang beriman. Ketahuilah bahwa khotbah di mimbar hanya cuman memindahkan pengetahuan dan informasi. Penumpangan tangan hanya memindahkan kuasa dan urapan, tapi hubungan memindahkan segala-galanya. Khotbah di mimbar mendongkrak kerohanian jemaat cuma 20%. Tapi hubungan komunitas Komsel mendongkrak kerohanian 80%. Itu sebabnya Paulus berkata, aku rindu untuk bisa berjumpa sama kamu, aku dikuatkan. Bayangkan Paulus orang yang berkarisma, nulis separuh dari kitab perjanjian baru. Dia seorang yang fasih bicara. Dia seorang yang sangat punya kepemimpinan yang kuat, punya wibawa, dan bahkan dia seorang yang diurapi dan punya kuasa mujizat yang luar biasa. Dia mengatakan, aku sendiri butuh teman-teman yang support. Dan bicara mengenai perkumpulan pada zaman dulu, itu di rumah-rumah. Karena gereja gedung pertama kali dibuat di Syria tahun 233 Masehi. Inilah gedung gereja pertama, namanya Dura Europos Church. Gereja gedung pertama di dunia. Kenapa? Karena kekristenan belum diakui agama. Kekristenan masih under persecution, masih di bawah penganiayaan. Kekristenan diakui agama di tahun 360. Sebelum 360 maka orang-orang kumpul di rumah-rumah. Ini bangunan gereja pertama di Syria. Sekarang sudah hancur gedungnya karena dirusak sama ISIS. Jadi waktu itu Paulus sedang berkumpul di rumah-rumah, gereja di rumah-rumah. Itu sebabnya saudara, kalau Anda mau bertumbuh dengan maksimal, Anda harus punya komunitas, Komsel. Karena manusia yang sehat saudara, punya 3 jenis orang di sekitarnya. Manusia yang sehat yang pertama, dia punya orang yang ada di atas. Gak punya orang tua gak sehat. Yang kedua, manusia sehat, dia punya orang di samping. Gak punya teman gak sehat. Yang ketiga, orang yang sehat dia punya anak atau keturunan. Gak punya keturunan gak sehat. Sama hal, kalau Anda mau sehat secara rohani, Anda mau sehat secara iman, Anda mau sehat secara keuangan, Anda harus punya pemimpin yang bisa memberdaya dan mengkoreksi saudara dan mengempowering saudara,
Yang kedua, Anda harus punya teman. Kenapa? Karena mereka yang lebih punya banyak waktu, yang tahu kekurangan kita. Kalau kita ada di bibir jurang, dia akan memberitahu kita. Dia akan menegur kita kalau kita mulai sombong. Kalau kita mulai kasar, dia akan beritahu kita. Mungkin pemimpinmu gak tahu, tapi orang di sebelahmu tahu. Maka kita perlu punya teman yang selevel. Yang ketiga, kita harus punya orang-orang yang kita muridkan. Agar lewat kita memuridkan mereka, kita bisa jadi teladan. Sejak saya mengembalakan gereja, saya jauh lebih berubah dibandingkan sebelum mengembalakan gereja. Waktu saya mimpin di yayasan, saya betul-betul diktator. Karena belum ada spirit gembala. Karena hubungan pemimpin dengan bawahan begitu kasar, begitu kejam, begitu tidak mau dengar masukan orang lain. Tapi begitu saya jadi gembala, saya punya orang-orang di bawah yang saya muridkan. Saya harus jadi teladan, saya harus berubah, saya harus dewasa, saya harus lemah lembut. Dan akibatnya, staf saya di yayasan berkata, Bapak berubah jauh. Jauh lebih bijaksana, jauh lebih penuh kasih, jauh lebih panjang sabar, jauh lebih lemah lembut, jauh lebih dewasa. Kenapa? Karena punya bawahan, punya murid. Demikian kalau saudara mau sehat, Anda harus punya pemimpin yang bisa kasih masukan buat kamu, yang bisa empowering kamu. Sekelas Paulus, dia butuh orang di sekitarnya. Bahkan sekelas Yesus Kristus, dia selalu dikelilingi sama 3 jenis orang di sekitarnya. Itu sebabnya dia adalah Tuhan. Dia memberi teladan. Sebetulnya dia gak butuh yang lain, tapi dia sedang memberi teladan. Kemana-mana dia bawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Petrus berbicara mengenai iman yang teguh. Yakobus bicara soal pengharapan yang kokoh. Yohanes berbicara mengenai kasih yang nyata. Yesus dikelilingi sama orang beriman, orang yang penuh kasih, dan juga orang yang punya pengharapan. Makanya ketika Yesus dalam keadaan lemah di Taman Getsemani, dia ajak 3 orang-orang ini untuk mengelilingi Yesus, untuk ikut berdoa bersama-sama. Artinya waktu kamu lemah, kamu harus dikelilingi sama orang-orang beriman, penuh kasih dan penuh pengharapan. Bahkan waktu Yesus hendak dimuliakan, akan ketemu dengan Elia dan Musa. Bahkan dia bawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Artinya waktu kamu ditinggikan, waktu kamu diberkati, waktu kamu sukses, hei, kelilingi diri kamu sama orang-orang, sobat-sobat beriman, sobat-sobat penuh pengharapan, sobat-sobat penuh kasih, supaya kamu jangan jatuh. Pada waktu Yesus hendak berdoa membangkitkan anak daripada kepala perwira yang mati, dia bawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa bersama-sama. 2-3 orang sepakat meminta, maka Tuhan mendengar. No wonder kalau anak itu yang mati bangkit. Sekelas Yesus saja, yang gak perlu orang lain. Dia sedang memberi teladan. Waktu lemah, waktu kuat, waktu kamu sedang menghadapi badai, kelilingi dirimu sama orang-orang beriman, agar kita kuat dan bertumbuh dalam iman.